warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Lia di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita menuju pertemuan 2 kelas 7 ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Pada anak-anakku sekalian, silahkan berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Tapi sebelumnya siapkan dulu peralatannya. Handphone, buku catatan, buku paket, peralatan tulis, ataupun buku pendamping. Yuk kita pelajari hari ini. Interaksi antar ruang. Nah, mungkin kalian sering mendengar apa itu interaksi, bukan? Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ini adalah salah satu dari pengertian interaksi. Jadi, kalau kalian berinteraksi artinya kalian saling memiliki pengaruh ya, atau sifatnya saling timbal balik. Sebagai contoh, si A duduk sebangku dengan si B. Si A tentu saja akan berinteraksi dengan si B karena di situ ada proses interaksi. Proses interaksi yang seperti apa? Proses interaksi secara langsung ya. Kalau kalian ngobrol atau kalian curhat ke temannya, kemudian temannya memberikan saran, artinya kalian sudah melakukan proses interaksi. Kalau di kelas ya, ada yang namanya interaksi individu dengan kelompok. Individu itu guru ya, kelompok itu kalian sebagai siswa di kelas. Berarti setiap kegiatan belajar mengajar kita sering melakukan interaksi. Sudah dipahami anak-anak? Oke. Nah, bagaimana proses interaksi? Interaksi itu dari caranya ada dua. Ada interaksi langsung dengan interaksi tidak langsung. Nah, kalau interaksi langsung yang seperti apa? Contohnya kalian melaksanakan kegiatan belajar di rumah, kemudian kalian membantu atau dibantu oleh orang tua kalian. Artinya di situ kalian sedang melakukan interaksi sosial. Atau kalian ketika belajar di dalam kelas bertemu dengan ibu dan bapak guru secara langsung. Bisa terlihat fisiknya. Nah, ini artinya kalian sudah melakukan interaksi secara tidak langsung. Lalu bagaimana contoh dari interaksi tidak langsung? Nah, ini yang sedang terjadi ketika kalian belajar IPS. Kalian berinteraksi dengan ibu secara virtual dan audio. Artinya kalian tidak bisa melihat ibu secara fisik, secara dekat, tapi secara jarak jauh. Ya, kalian pahami ya? Nah, terjadinya interaksi antar ruang itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya pergerakan manusia. Sebagai contoh, ketika orang menuju tempat kerja, ini adalah salah satu contoh dari pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini adanya perubahan interaksi antar ruang dari rumah ke sekolah, ya, atau dari rumah menuju tempat kerja. Ini adalah salah satu interaksi antar ruang. Yang kedua, pergi berwisata. Kalian mungkin pergi ke mall, ke PPJ, ke BIP. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, ketika kalian melakukan perpindahan tempat. Contoh, si A rumahnya di Cipedes, kemudian pindah ke Gerkalong Pulir. Ini adalah salah satu bentuk dari interaksi antar ruang. Yang kedua, karena adanya pergerakan barang atau transportasi, di mana kita sering menggunakan atau memanfaatkan fasilitas umum. Sebagai contoh, ketika kita ingin pergi ke suatu daerah, kita sering menggunakan fasilitas umum, baik berupa bis ataupun kendaraan yang kalian punya. Di sini terjadi proses interaksi antar ruang.
Dan yang kedua, adanya proses perdagangan. Sebagai contoh di pasar, kalian tentu saja melihat berbagai macam sumber daya alam yang diperjualbelikan di pasar. Ini adalah salah satu bentuk dari interaksi antar ruang. Kenapa disebut dengan interaksi antar ruang? Karena kita bisa melihat berbagai macam sumber daya alam. Sebagai contoh, Bandung adalah salah satu wilayah penghasil sayuran. Mungkin ketika tidak ada pergerakan barang, kalian tidak akan pernah melihat yang namanya ikan. Nah, karena adanya interaksi antar ruang, maka ikan yang biasanya dihasilkan di pesisir pantai bisa kalian lihat di pasar-pasar di sekitar Bandung. Nah, ini karena adanya interaksi antar ruang. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, karena adanya perpindahan gagasan dan informasi. Perpindahan dan pengiriman informasi seperti apa? Ya contoh, saat ini kita melakukan perpindahan informasi yang biasanya informasinya dihasilkan ketika kalian duduk di dalam kelas, tapi kalian sekarang informasinya dipindahkan dari ibu dan ibu guru lain, bapak ibu guru lain ke rumah kalian. Ya, komunikasinya secara virtual. Ini juga adalah salah satu proses interaksi antar ruang yang terjadi saat ini. Lanjut ya. Kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Kalian bisa lihat ya, di sini ada wilayah A. Wilayah A adalah wilayah penghasil sayuran. Sedangkan wilayah B adalah wilayah penghasil ikan. Nah, wilayah A membutuhkan ikan sebagai sumber protein mereka. Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran sebagai tambahan makanan wilayah B. Nah, di sini atau wilayah penghasil ikan. Di sini wilayah A kemudian akan berinteraksi dengan wilayah B atau sebaliknya melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ya, bisa dipahami ya di sini. Ingat, kuncinya adalah semua wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Bagaimana cara melengkapinya? Salah satunya dengan proses perdagangan, ya. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kalian bisa lihat di sini ada gambar yang sama. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil sayuran, wilayah C penghasil sayuran. Ini adalah contoh dari Ibu. Wilayah A biasanya membeli sayuran ke wilayah B. Namun, karena ada wilayah C yang jaraknya lebih dekat dan murah, maka wilayah A akan sering berinteraksi dengan wilayah C. Karena salah satu poinnya adalah jaraknya lebih dekat dan lebih murah. Nah, kalian mungkin berpengalaman ketika kalian belanja dengan orang tua kalian, kalian pasti akan mencari dulu mana toko atau warung yang harganya atau jaraknya lebih dekat dan lebih murah dari rumah kalian kan? Mungkin kalian tidak akan membeli barang ataupun jasa ke wilayah-wilayah yang sangat jauh. Ini adalah salah satu contoh dari kesempatan antara. Yang kedua, kemudahan transfer. Wilayah A membeli ikan ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B rusak, sehingga wilayah A tidak bisa membeli lagi ikan ke wilayah B. Jadi contohnya seperti ini, wilayah A itu kita ibaratkan Bandung. Bandung ya, orang-orang Bandung akan membeli ikan ke orang-orang yang ada di wilayah Pangandaran. Karena jaraknya terlalu jauh dan kemudian transportasi menuju sananya tidak ada dan jalannya pun rusak, akhirnya orang-orang Bandung tidak bisa melengkapi kebutuhan mereka terhadap pasokan ikan. Sehingga wilayah Bandung atau orang-orang Bandung tidak bisa membeli ikan ke wilayah Pangandaran. Lalu mereka akan pergi kemana? Untuk membeli ikan, mereka akan mencari wilayah-wilayah di sekitar Bandung yang jaraknya dekat dan harganya lebih murah untuk dijadikan ruang interaksi mereka. Mudah dipahami anak-anak?
Lalu akibat apa saja karena terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu tentu saja akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tersebut. Nah, pemusatan aktivitas penduduk ini kemudian akan membentuk wilayah perkotaan. Jadi, kalau kita pahami, wilayah perkotaan adalah pusat pertumbuhan suatu wilayah. Ya, kalian bisa membedakan kota Bandung dengan Lembang. Ya, dari segi luas wilayahnya pun berbeda, segi keramaiannya pun berbeda, dan tentu saja apakah di wilayah-wilayah yang Ibu sebutkan tadi itu termasuk ke dalam pusat pertumbuhan ataukah bukan pusat pertumbuhan. Nah, kalian bisa bedakan ya. Yang kedua, adanya perubahan penggunaan lahan. Nah, coba kalian lihat sekitar kalian, apakah lahan di sekitar rumah kalian itu sekarang semakin berkurang atau justru banyak rumah? Kalau kalian melihat lahan yang ada di sekitar kalian itu dijadikan bangunan-bangunan, itu artinya aktivitas penduduk yang ada di sekitar kalian terus meningkat dan semakin banyak penduduknya. Maka diperlukanlah lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak sekali sawah-sawah atau lahan-lahan perkebunan yang digantikan menjadi lahan pemukiman, lahan industri, dan perdagangan. Ini yang nantinya akan mengakibatkan interaksi antar ruang atau akibat dari interaksi antar ruang. Lahan yang kalian pergunakan akan semakin sempit digantikan dengan lahan-lahan pemukiman dan industri. Yang kedua, kemudian yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi sosial pada umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Nah, khusus kaitannya dengan pekerjaan, maka wilayah yang menjadi pergerakan penduduk akan dihuni oleh penduduk yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaannya pun akan berkembang dan beragam karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa. Contoh, mungkin kalau kalian pergi ke desa, banyak sekali penduduk desa yang bekerja sebagai petani. Sedangkan kalau kalian tinggal di Bandung, kalian akan melihat berbagai macam mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Bandung. Pahami ya? Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya interaksi keruangan yang diakibatkan karena ada pergerakan orang, barang, dan informasi, tentu saja memerlukan prasarana yang akan terus meningkat. Misal, kendaraan. Sekarang di Bandung sudah cukup banyak motor dan angkutan kota. Ini menandakan bahwa angkutan kota maupun motor menjadi salah satu alat untuk pergerakan orang dan barang. Yang kelima, adanya perubahan sosial budaya. Semakin banyak orang di suatu daerah dengan berbagai macam mata pencaharian, tentu saja akan mengakibatkan terjadinya interaksi antar anggota masyarakat yang akan saling mempengaruhi nilai dan norma, khususnya dari penduduk pendatang ke penduduk asli. Nah, contoh gini, sekarang banyak sekali para pendatang dari wilayah Minang membuka warung nasi Padang. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari perubahan sosial budaya yang mungkin biasanya kalian hanya bisa mengenal atau merasakan yang namanya sayur asem, sayur lodeh, tapi ketika ada orang-orang Minang yang datang, kalian akan dipengaruhi dengan berbagai macam masakan atau makanan khas dari Minang. Sebagai contoh, kalian tentu akan mengenal yang namanya rendang, kemudian sayur nangka, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah.
penduduk yang memiliki latar belakang berbeda-beda, misalnya dari jenis kelamin ataupun dari suku bangsa, akan menjadi beragam. Contoh nih, di Bandung zaman dulu itu banyaknya orang-orang Sunda karena suku Sunda adalah suku mayoritas di daerah Bandung. Namun karena banyaknya suku-suku lain yang datang ke Bandung, sebagai contoh suku Minang, suku Batak, suku Jawa, akhirnya kota Bandung beragam suku bangsa. Nah, itu adalah salah satu perubahan akibat interaksi antar ruang. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian chat di bawah ini ya. Pertemuan 2 sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalian pelajari materi mengenai pengaruh interaksi ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.